Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita tak bosan-bosan selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, utamanya kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya yang berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Bulan Ramadan adalah Bulan Latih Kesabaran. Ramadan disebut juga Syahrul Sabar, karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar. Menahan lapar adalah latihan sabar, menahan haus adalah latihan sabar. Menahan agar tidak marah adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak berkata bohong dan mengumpat juga adalah latihan sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Bahkan kita diperintahkan Allah untuk menguatkan kesabaran kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Di antara keutamaan sabar adalah mendapat pahala tanpa batas. Jika pahala puasa dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibatasi pelipat gandaannya, maka sangat wajar jika sabar mendapat pahala tanpa batas. Bukankah inti dari puasa adalah kesabaran? Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Wassaumu nisfus sabr." Artinya, puasa itu setengahnya adalah sabar. Keutamaan puasa yang kedua adalah mendapatkan kebersamaan Allah dalam dirinya. Artinya, seseorang yang telah bersabar, ia akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya dan juga ridhonya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang sabar adalah ia selalu baik di sisi Allah ketika mampu mengkombinasikan antara sabar dan syukur dalam kehidupannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, hakikat sabar dalam Islam ada 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Artinya, seseorang mukmin harus sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu dirasakan berat. Seorang mukmin tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan kepadanya meskipun banyak hal yang merintangi. Contohnya adalah kemalasan, cemoohan orang, kebencian musuh-musuh Islam, dan faktor-faktor lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hakikat sabar dalam Islam yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ada kalanya kita bisa bersabar dalam menjalankan perintah Allah, tapi belum sabar dalam meninggalkan larangannya. Maka terkadang kita lihat ada orang yang sholat tetapi judi masih dilakukan. Ada orang yang berpuasa tetapi ghibah tidak bisa ditinggalkan. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jamaah yang dirahmati Allah, hakikat bersabar dalam Islam yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Seringkali orang-orang keliru dalam memaknai istilah sabar, yaitu saat dia ditimpa kesulitan, lalu dia pasrah tanpa berusaha mencari solusi atau jalan keluar dari dari kesulitan yang dihadapi karena harus bersabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif dalam mencari solusi atau jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar sudah maksimal diupayakan, maka saat itulah sabar dapat bertemu dengan tawakal. Dia menyerahkan semua
pada ketentuan Allah yang Maha Besar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, semoga di bulan Ramadan ini yang juga dikenal dengan bulan kesabaran, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.